Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Tolong sahabat-sahabat Aka disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Untuk mengingat kembali, Aka pernah katakan bahwa Yoris, Danu, Wahyu adalah tim yang baik bekerja mereka. Solid. Dengan apa? Dengan fakta muridnya banyak, kata Danu. Kan begitu. Kalau muridnya banyak berarti uang bos juga besar. Kan begitu. Dan sebagainya. Jadi intinya operator sekolah pastilah tahu tentang sekolah. Begitu juga saudara Wahyu. Kan begitu. Dia mempertanggungjawabkan uang bos ternyata aman-aman saja. Kan begitu. Berarti mereka tahu kunci masalah di sekolah. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Apa maknanya? Ini kan masalah uang juga tentang sekolah. Kan untuk menganalisanya kita ambil keterangan Pak Yosep di Koin 1000. Kan begitu. Yang diupload oleh Sesatnas Channel. Linknya ada di bawah deskripsi Aka. Coba dengarkan, Pak Yosep ingin menuntut Danu. Beranikah Pak Yosep? Sedangkan Danu sebagai operator tahu yang namanya seluk-beluk di sekolah tersebut. Apa tetap ingin menuntut kepada siapa? Kepada Danu yang telah memframing, yang telah menyudutkan, yang telah mencemarkan nama baik, memfitnah dan memfitnah kepada siapapun. Itu adalah seorang Danu. Termasuk dia menuduh Bapak sebagai pelaku pembunuh kepada Amel. Itu sudah ada. Kepada Koin 1000. Siapa Pak Yosep? 77 yang telah membantu dengan ikhlas. Sekali lagi. Dengan ikhlas dan segalanya. Ini ya. Kita sudah mendengar keterangan Pak Yosep. Jadi dalam pandangan analisa Aka, boleh dong, nampaknya Pak Yosep ini terbelenggu oleh jabatan saudara Danu, oleh jabatan saudara Yoris, oleh jabatan saudara Wahyu. Sehingga kita dibawa mutar-mutar. Kan begitu. Kalau saudara Yosep mengatakan saudara Danu memfitnah, memframing dan sebagainya, kenapa tidak dilaporkan sampai sekarang? Apa takut dengan jabatan saudara Danu operator sekolah yang tahu seluk-beluk tentang di sekolah? Begitu juga dengan saudara Wahyu. Disinilah sahabat-sahabat Aka yang luar biasanya. Jadi kita, Pak Yosep mengatakan di framing, kasihan kan? Tetapi dari satu sisi kita juga harus kritisi kenapa dia tidak berani melaporkan. Kalau itu memang berani. Agar kasus ini terang benderang, siapa tahu dari kasus framing, dari kasus menuduh dan sebagainya bisa terungkap terang benderang. Tetapi bukan masuk kasus Rajapatinya, kasus berbeda. Pasti dong tentunya nanti saudara lidiki, keterangan Pak Yosep akan diselidiki, dikompotin dan sebagainya. Tapi bukan kasus Rajapati, tapi kasus fitnahnya, kasus framingnya. Dari sanalah mungkin bisa masuk mengungkap atau terang benderangnya kasus ini. Sebab saudara Danu katanya bicara memframing, menuduh tentang kasus Rajapati. Jadi kita hanya dibawa mutar-mutar. Tapi analisa Aka tidak akan berani Pak Yosep melaporkan saudara Danu maupun saudara Wahyu kalau seandainya saudara Wahyu bersalah. Padahal itu yang diharapkan, karena ini kasus ini susah terungkap, mungkin dari kasus lain masuknya. Kan begitu. Karena diduga sahabat-sahabat Aka, karena Amel ini bendahara sekolah, bisa saja dong motifnya dari sekolah. Siapa pelakunya kita tidak tahu, karena ini sekolah kan sudah lama. Kan seperti itu. Tetapi harus dicoba dengan Pak Yosep. Kenapa Pak Yosep tidak berani hanya cerita di publik? Dari sana kita sudah tahu. Jadi intinya begini sahabat-sahabat Aka. Ya pandangan Aka mereka ini sudah punya kartu masing-masing lah. Kan begitu. Ya hanya segitu. Jadi tidak ada lah kalau kita Aka bilang berharap dari mereka. Ya intinya gitu. Kalau sudah masuk ke sekolah, saudara Danu sebagai operator berani dituntut, hebat. Tidak akan berani. Danu mungkin berani Pak Yosep menuntut, tapi
jabatan dia berpikir 2 kali. Begitu juga jabatan Wahyu. Apakah Yoris tinggal diam kalau anak buah dia dituntut? Itu kan kembali lagi. Jadi problemnya nggak ada lah pandangan analisa AK ya hanya seperti ini. Sekali lagi ini pandangan analisa AK ya, kalau ingin analisa AK ini salah, tuntut saja Danu. Ya mudah-mudahan analisa AK benar. Danu berkicau. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah.